kasih, kembali lagi bersama Kakak Tere dan Kak Ina dalam ibadah hari Minggu pelayanan Pelkat Anak. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya dan duduk yang baik. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik siapkan hati, duduk dengan tenang dan berkonsentrasi. Kita akan melakukan ibadah kita. Dan yang pertama kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Adik-adik tetap berdiri ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang manis, sebelum kita mulai ibadah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan perkenankan kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan penebus jiwa kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita tiba untuk membaca litani pujian. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita buka litani pujian kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 3. Kakak Ina dan Kakak Tere akan membacanya secara berbalasan ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 3. Diberi judul puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikianlah pembacaan litani pujian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibanya kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar? Kiranya adik-adik senantiasa sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini Kakak Grace yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, adik-adik. Siapkan Alkitab, kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul 22. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita siapkan ya. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika sudah disiapkan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon bimbingan dari Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kami dimampukan untuk duduk tenang, mendengarkan firman-Mu, serta dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Ya, adik-adik, dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini menceritakan tentang perjalanan Paulus yang ketiga. Ketika ia berada di Yerusalem. Nah, kakak mau tanya, siapa sih nama Paulus yang sebelumnya? Adik-adik ada yang tahu? Siapa sih nama Paulus yang sebelumnya? Nah, iya, betul. Paulus semasa kecilnya bernama Saulus. Ya. Nah, Saulus ini merupakan seorang Yahudi. Ia lahir di Tarsus. Nah, Tarsus ini berada di bagian tenggara Asia Kecil. Nah, akan tetapi Saulus dibesarkan di Yerusalem. Jadi contohnya kayak gini. Kayak kakak. Nah, kakak keturunan Ambon, lahir di Cimahi, tapi tumbuh besar di Palembang. Nah, adik-adik ada yang sama nggak seperti Saulus atau sama seperti kakak gitu? Ya, jadi seperti itu contohnya. Nah,
Adik-adik, Saulus pada masa mudanya belajar dengan seorang guru. Saulus sangat bangga banget dengan gurunya ini. Adik-adik ada yang tahu guru Saulus siapa? Nah, guru dari Saulus ini bernama Gamaliel. Nah, Gamaliel ini adalah keturunan pemimpin agama Yahudi yang dikenal berhikmat. Nah, Saulus ini juga adalah orang yang giat belajar. Wah, seneng kalau dengar ada orang yang giat belajar. Nah, Saulus ini sangat giat belajar, terutama mempelajari ajaran Yahudi. Nah, Saulus juga sangat membela agamanya, ya. Saulus ini sangat membela agamanya dan kitab suci agama Yahudi. Namun sangat disayangkan bahwa perbuatan Saulus yang dahulu itu dalam membela agamanya itu tidak sesuai dengan hikmat Tuhan dan bertentangan dengan hukum kasih Tuhan. Waduh, berbanding terbalik ya. Jadi sampai akhirnya Tuhan Yesus menegur Saulus sehingga Saulus bertobat. Nah, bertobat dari perbuatannya yang keji, ya. Kemudian seiring dengan pertobatannya, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Nah, Paulus kemudian bersaksi tentang pertobatannya ini. Wah, keren ya, bersaksi tentang pertobatannya. Nah, dalam menjalani kehidupan barunya sebagai pengikut Kristus, Paulus yang dipanggil untuk bersaksi ini menghadapi banyak tantangan yang sulit pastinya ya, tapi dia dalam menghadapi tantangan yang sulit ini tetap berani bersaksi ya tentang pertobatannya itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, Paulus kan bersaksi tentang pertobatannya. Apa yang dialaminya dia bersaksi. Nah, bersaksi itu apa sih? Adik-adik tahu? Apa ya bersaksi itu? Nah, mungkin adik-adik ada yang belum pernah dengar kata bersaksi atau tahu tapi masih ragu-ragu, Kak, bersaksi itu apa? Nah, ya. Jadi adik-adik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersaksi itu artinya menyatakan atau mengaku dengan sesungguhnya. Nah, dalam Alkitab, bersaksi itu contohnya adik-adik melihat atau adik-adik mendengar atau adik-adik mengalami secara langsung tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang Injil firman Tuhan, ya, kabar sukacita, seperti itu. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Ada yang pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Ya, adik-adik, kita sebagai orang Kristen harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus ya, kepada semua orang. Nggak ada yang terkecuali. Nah, sama seperti Paulus, adik-adik bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dengan cara apa, Kak? Aku kan masih kecil. Nah, ada yang alasannya seperti itu. Gimana caranya bersaksi, Kak? Ada yang semangat, aku mau bersaksi, tapi gimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan talenta yang adik-adik punya, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, aduh, talenta aku apa ya? Nah, pasti adik-adik ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, adik-adik, tiap orang itu mempunyai talenta, ya. Setiap orang pasti mempunyai talenta. Misalnya ada yang mempunyai ada yang dikasih
Tuhan dengan suara yang bagus. Ya, siapa nih yang suaranya bagus tuh? Atau bisa bermain alat musik. Nah, itu juga bisa tuh dikatakan sebagai talenta. Atau senang berbagi, atau suka menolong, atau pandai berbahasa asing. Pandai berbahasa asing atau pandai bermatematika dan lain sebagainya. Ya, yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, misalkan adik-adik bisa bernyanyi, maka adik-adik bisa ikut bersaksi dalam paduan suara anak atau vokal grup anak, ya. Atau adik-adik ada yang bisa memainkan alat musik, piano, keyboard, gitu ya. Adik-adik bisa ikut bersaksi, ya, dalam pelayanan musik gereja. Adik-adik yang pintar bahasa asing misalnya, kayak tadi. Misalnya pintar bahasa Mandarin. Nah, bisa juga bersaksi dengan cara bagaimana menolong temannya, ya, yang tidak bisa bahasa Mandarin, jadi bisa. Jadi bisa bahasa Mandarin, ya. Nah, seperti itu. Atau adik-adik yang suka menolong, ya, atau berbagi juga bisa bersaksi dengan cara apa? Memberikan perhatian. Perhatian yang seperti apa? Misalnya membantu mama papa, membereskan rumah, atau cuci piring, dan sebagainya. Nah, adik-adik, saat adik-adik bersaksi, itu jangan takut, ya. Seperti Paulus, dia berani, ya, berani bersaksi. Jangan takut. Karena jika kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita pasti dimampukan oleh Tuhan Yesus. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita bisa berbuat yang baik dengan berani. Nah, adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan talenta yang dimiliki oleh adik-adik, ya. Dan juga kakak mengajak adik-adik semua untuk belajar berani, ya. Sebab dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau dilanjutin di ayat 8 yang awal, mengatakan demikian. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Aduh, puji Tuhan sekali, ya. Ayo adik-adik, kita semangat bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan talenta yang kita miliki. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dalam menyanyikan lagu apa, Kakak Ina? Kusuka menuturkan. Yang semangat ya nyanyinya. Adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat.
kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk berani bersaksi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami juga masih diberikan kesempatan untuk menikmati setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami berdoa untuk masing-masing kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kami. Papa, Mama, adik kakak, oma, opa, om dan tante. Tuhan Yesus yang memberkati dalam kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan masing-masing kami. Agar kami senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa untuk adik-adik atau keluarga kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Sehingga adik-adik kami ini atau keluarga kami yang sakit ini bisa sehat dan pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga bersyukur untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Dan kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya kami senantiasa menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat 17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, adik-adik yang sudah menyiapkan uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, disimpan yang rapi, dan nanti dititipkan kepada papa mamanya. Atau apa Kak Tere? Adik-adik yang terkasih, untuk mama papa yang menggunakan M-Banking, di bawah layar ini sudah tertera untuk logo barcode. Jadi mama papa boleh membarcode dan membantu adik-adik layar untuk memberikan persembahan. Adik-adik, untuk kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Baiklah adik-adik, kita akan doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdiri dan kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik terkasih, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya. Dalam dunia ini bersinar.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan selama ibadah kami. Dan kami memohon berkat Tuhan atas kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara daring, tetap semangat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan adik-adik di rumah semangat belajarnya. Dan Kak Tere dan Ina mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.